Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini, maksud saya tadi pagi, hari ini, kesaksian Fadil dan Ramdan. Kalau kita cermati, memang semua pertanyaan dijawab oleh Fadil dan Ramdan. Ada sistem dan strategi yang dipertanyakan oleh hakim yang mulia ke arah-arah yang lebih kepada detail, masalah waktu, masalah Mobile Legend, permainannya 5 orang, kemudian kenapa ngambil 2 orang, yang lainnya, kemudian masalah berangkat naik motor berboncengan, masalah kemudian tidurnya jam berapa, bangun jam berapa, ngobrol apa saja, begitu detail dari hakim yang mulia dan juga dari jaksa penuntut umum, begitu detail. Walaupun tadi ada keraguan, ada sedikit tersendat jawaban dari Ramdan tadi. Sekarang mereka sudah menjelaskan dengan jelas bahwa Arigi ada di counter. Dijelaskan sempat main Mobile Legend dan Arigi tidur jam 3 dan bangun sekitar jam 8. Jam 3 adalah waktu krusial. Ya, jam 3 waktu krusial. Dan main Mobile Legend dari malam. Dan itu pun jam krusial, di mana keterangan Ramdhanu bahwa Arigi ada di sana. Kalau kita lihat, ya, tersangka yang sudah, maksud gini, dari tersangka yang ada pembandingnya itu adalah Arigi, Pak Yosep. Pak Yosep pembandingnya adalah Mak Encar yang melihat Pak Yosep membeli Surabi. Ibu Mimin kan tidak mendatangi Mak Encar, ya, tunggu di dalam. Arigi pembandingnya adalah Ramdan dan Fadil. Sementara Abi, kita belum ada berita siapa yang mendampingi Abi. Ya tentunya Pak Yosep dan Ibu Mimin yang ada di rumah. Termasuk Ibu Mimin adalah Pak Yosep dan Abi. Nah, Arigi karena ada di luar, dia itunya adalah penguatnya, alibinya adalah keterangan dari Fadil dan Ramdan. Berarti secara tidak langsung ini bertabrakan dengan keterangan Ramdhanu secara tidak langsung. Ya, mereka diperkuat oleh saksi. Nah, sedangkan Ramdhanu memang ini kan keterangan Ramdhanu itu penguatnya ada persesuaian rekonstruksi. Karena tidak ada saksi lain yang melihat. Karena Ramdhanu berpikir bahwa saksinya adalah nanti yang melihat ada Pak Yosep, Ibu Abi dan Arigi. Tapi sedangkan mereka sampai sekarang tidak mengakui ada di TKP. Pertanyaannya adalah seberapa jauh Ramdhanu kenal dengan Pak Yosep, seberapa jauh Ramdhanu kenal dengan Ibu Mimin, seberapa jauh Ramdhanu kenal dengan Abi, dan seberapa jauh Ramdhanu kenal dengan Arigi pada saat kejadian tanggal 17-18 Agustus 2021. Dulu, apakah Ramdhanu kenal Pak Yosep? Tentunya kenal karena sering berhadapan di sekolah. Dengan Ibu Mimin apa kenal? Pada saat kejadian? Ya. Dengan Abi kenal tidak Ramdhanu pada saat kejadian bahwa itu Abi? Kemudian pada saat kejadian kenal nggak Ramdhanu bahwa itu Arigi? Persentasenya berapa kenalnya? Kalau dengan Pak Yosep kenal. Apakah dengan Arigi kenal pada saat kejadian? Ataukah taunya itu Arigi pada saat setelah kejadian? Ini jadi pertanyaan.
Kalau kalau pada saat kejadian kenal, ya berarti jelas bahwa itulah mukanya Arigi. Tetapi kalau misalkan tidak kenal, nah ini jadi pertanyaan. Bagaimana bisa menyebut bahwa itu Arigi? Karena sekali lagi kita sampaikan pembicaraan ini karena Arigi diperkuat oleh saksi yang namanya Padi dan Ramdan. Bahwa Arigi ada di counter, sedangkan Ramdan mengatakan Arigi ada di sana. Kenapa saya katakan demikian? Karena direkonstruksi Ramdanu dengan Arigi direkonstruksi sama-sama menggotong, membawa korban, kemudian memegang korban, artinya jaraknya dekat, cuma 1 meter lah, paling jauh juga 2 meter, artinya terlihat. Nah, pertanyaannya memang di sana kan malam, apakah ada penerangan untuk bisa melihat muka-muka mereka, Ramdanu? Ini juga jadi pertanyaan. Ya, yang paling penting adalah pertanyaan, apakah Ramdanu mengenal Arigi pada saat kejadian? Ini pertanyaannya. Mengenal Abi? Mengenal Joseph? Mengenal Ibu Mimin? Siapa saja yang dikenal oleh Ramdanu pada saat kejadian? Terutama muka-mukanya. Ini kan kita menghargai setiap kesaksian para saksi. Termasuk juga kesaksian para saksi Ilham, Wegis, Anger. Juga kita menghargai kesaksian Padil, Ramdan, yang masing-masing sama-sama melihat. Ya, kalau Ilham dan melihat Pak Yosef, ini di kejadian ada bersama main Mobile Legend. Ya, nah ini semua membuat kita jadi bingung. Pasti jadi bingung. Siapa yang benar, siapa yang salah, ya kan? Karena ada sesuatu yang berbeda. Wajar kita bingung. Apalagi kemampuan kita untuk bisa menyaring, menganalisa dan lain sebagainya, kita punya keterbatasan. Berbeda kalau penyidik, berbeda kalau hakim, ya. Nah, tentunya sekali lagi bahwa semua keterangan-keterangan Padil, Ramdan, Ilham, Wegis, Anger, semua sudah menjadikan catatan hakim yang mulia, dan tentunya semua mereka yang akan menentukan, majelis hakim. Karena kalau kita mikir masalah ini, kita akan bingung sendiri, ya. Pasti bingung. Keterangan Ramdanu, Arigi ada di TKP, sama-sama direkonstruksi itu kan. Memegang, malah mengeksekusi. Sementara di sini dikatakan main Mobile Legend. Jelas kita jadi bingung ini kan. Itu keterangan disampaikan di persidangan, fakta persidangan. Ramdanu fakta persidangan, Arigi, Padil, Ramdan fakta persidangan. Membuat kita jadi bingung. Tetapi kebingungan ini tenang saja, bahwa kebingungan ini nanti akan terjawab oleh keputusan hakim nanti. Seperti itu. Ya, berbesar hatinya adalah kita tunggu keputusan hakim, karena hakim tentu sudah bisa menilai dari semua sisi, dari semua sudut mana, dari semua keterangan, dari semua sudut. Hakim yang mulia sudah bisa menilai ini semua. Mudah-mudahan nanti hasil persidangan menghasilkan betul-betul orang yang bersalah, dan betul-betul bukan, kalau bisa semuanya bisa terbuka, semuanya bisa tergali. Siapa-siapa sebenarnya pelaku-pelaku yang sebenarnya, atau mungkinkah ada pelaku di belakang lagi? Ya, kita berharap bahwa persidangan ini akan menghasilkan suatu hal kejujuran dan keadilan. Bingung, bingung, dan bingung. Wajar, karena kita adalah yang hanya bisa memperhatikan, yang hanya bisa melihat, menganalisa kesaksian Padil Ramdan, kesaksian Ramdanu,
sama-sama berbanding bertabrakan. Jangan bingung, tetap semangat kawal kasus Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.